Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Juvan Effendi di channel Cara Berjualan Online. Nah, kali ini saya akan membahas yaitu bisnis cuan tanpa modal atau modalnya sedikit ya teman-teman. Jadi itu bisnis apa? Yaitu bisnis dropship ya. Jadi untuk teman-teman yang pemula belum tahu apa itu dropship. Nah, dropship itu yaitu salah satu sistem kita memasarkan barang ya, memasarkan produk, tapi produknya bukan milik kita sendiri. Jadi produknya milik orang lain, milik supplier atau suatu toko. Jadi kita itu tinggal ngambil datanya aja. Contohnya yaitu kita ngambil gambar dan yang terpenting yaitu harga. Jadi misalkan dari supplier ada harganya yaitu 20.000. Nah, kita tinggal upkan aja harganya menjadi 50.000 atau berapa. Nah, itu terserah kita, terserah bagaimana kita agar produk tersebut bisa laku dan kita bisa cuan. Nah, hebatnya lagi kalau kita ngedropship itu kita tanpa stok barang ya, dan kita tanpa beli barangnya dulu. Jadi ketika kita sudah berhasil menjualkan, intinya ketika pembeli kita sudah mentransfer uang ke kita, nah kita tinggal ambilkan atau lemparkan orderan itu ke supplier kita. Jadi nanti data-data dari pembeli kita simpan. Nah, hasil simpanan data tersebut kita lempar ke suppliernya. Jadi yang kirim nanti supplier. Jadi kita cuma fokus yaitu memasarkan barang. Nah, cukup mudah ya teman-teman kelihatannya ya. Jadi asalkan teman-teman di sini semangat lalu fokus dan yang dilakukan itu benar, itu pasti bisa ya teman-teman. Jadi bisnis ini pun mudah sebenarnya teman-teman. Kalau teman-teman sulit, gimana ya caranya agar toko saya laku keras. Nah, dan banyak juga yang di sini teman-teman itu keluarnya yaitu yang pemula-pemula itu sering minder. Jadi 2 hari 3 hari kok produknya belum laku, sudah upload produk banyak tapi belum laku. Nah, itu perlu ini ya teman-teman. Jadi perlu diperbaiki, itu pasti ada yang salah. Misalkan cara upload produknya kurang tepat, lalu pemberian judulnya kurang tepat. Nah, itu perlu dievaluasi seperti itu teman-teman. Nah, ini juga ada yang tanya ya di YouTube ya, itu ada yang tanya, Kak, saya mulai coba jualan di Tokped dari Jack Mall, boleh dijelaskan step by stepnya? Nah, step by stepnya yaitu kita kalau ngedropship itu ya, ngedropship kita pastinya satu yaitu buka toko online dulu ya. Kita salah satunya bisa buka Shopee, Tokopedia. Nah, setelah kita buka akun ya, kita buka akun di Shopee, nah kita tentukan yaitu suppliernya. Jadi supplier pun nggak harus di Jack Mall, kita bisa ada Baleo juga ada, kemarin saya baru review ya Baleo. Lalu kalau teman-teman nggak mau berbayar dan gratis, nah teman-teman bisa gunakan yaitu Shopee juga, jadi antar Shopee. Nah, nanti kita transaksinya bagaimana? Nah, kita harus PDKT ya, intinya PDKT ke supplier Shopee ya. Jadi teman-teman chatting dulu apakah dia itu menerima dropship. Nah, dari beberapa toko besar di Shopee itu mereka pastinya ada yang menerima dropship kalau tokonya itu sudah besar dan sudah ada admin tersendiri. Jadi nanti kita pesennya by WA itu juga bisa. Jadi teman-teman tinggal riset produk mana sih yang cocok dan potensi laku cuan gitu ya. Nah, nanti apa bisa, teman-teman pasti bertanya-tanya. Nanti apa bisa ketika kita ambil dari supplier Shopee, kita jual lagi ke Shopee. Nah, harganya bagaimana? Nah, kita bedakan yaitu apa yang namanya target pasar ya. Jadi target pasarnya kita beda. Ketika si supplier main dengan target pasarnya, misalkan dia jualan di daerah A gitu ya, di daerah Jakarta. Nah, kita itu nanti di daerah Jakarta itu suppliernya pasti membidik ya, pasti semua penjual itu membidik sasaran produk kita dijual ke siapa, target pasarnya. Nah, ketika mereka misalkan target pasarnya yaitu emak-emak ya, nah jadi kita
gunakan produk tersebut itu target pasarnya ke anak muda, nah seperti itu. Jadi kita harus bisa ya kreatif ya dalam membidik target pasar tersebut. Jadi target pasarnya nanti biar tidak crash atau tempuk ya. Jadi nanti ketika si supplier kita menjual harga dengan 50.000, nah kita harus bisa jual lebih mahal lagi. Nah, caranya bagaimana? Contohnya ngiklan. Terus ada lagi target pasar yang barusan saya sebutkan tadi. Seperti itu. Nah, kita kembali lagi stepnya, yaitu setelah bikin toko, cari supplier. Nah, setelah cari supplier, nah kita perbaiki toko lagi. Jadi kita ambil semua data ya, data dari supplier kita. Nah, dari data tersebut gak langsung di-upload mentah-mentah. Nah, kita harus collect ya. Collabnya bagaimana? Nah, untuk gambar-gambar kita optimasi, judul kita optimasi. Jadi nanti ketika calon pembeli men-searching di kolom pencarian marketplace, jadi toko kita bisa muncul daripada toko si supplier, walaupun toko si supplier tadi sudah lama. Nah, itu bisa caranya teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah khawatir untuk pemulanya, saya nanti apa bisa tokonya belum cuan ya, belum start. Nah, itu sangat terbuka sekali ya teman-teman. Jadi nggak ada kok kita ketinggalan. Nah, itu nggak ada sama sekali ya. Jadi teman-teman yang penting fokus terus yang dilakukan itu benar ya. Nah, untuk nilai benar salahnya itu bagaimana? Nah, benar salahnya itu tergantung ketika kita sudah memulai dan itu nanti sudah berjalan 1 minggu, 2 minggu kok nggak ada penjualan. Nah, ketika nggak ada penjualan itu pasti ada yang salah. Seperti itu teman-teman. Nah, cara analisanya bagaimana? Nah, teman-teman harus analisa, harus cek semua item-item di toko kita itu apakah ada yang salah. Nah, nanti teman-teman bisa sharing juga ya di grup. Nah, Kak, ini kenapa nih toko saya kok nggak ada penjualan? Terus coba tolong sharekan ini tokonya. Nah, nanti saya bisa bantu teman-teman ya, review gratis ya, ini tak review, nanti teman-teman bisa perbaiki. Jadi kalau di mata saya itu tokonya itu, wah ini tokonya nggak layak untuk bersaing, nah itu pasti ya juga akan sulit untuk bersaing. Seperti itu teman-teman. Nah, ini tak buka untuk teman-teman yang mau tokonya direview oleh saya. Silahkan nanti teman-teman komen dan teman-teman wajib join grup belajar berjualan saya di WhatsApp ya. Nanti akan tak buka juga di Telegram. Nah, cukup sekian ya. Jadi informasi seputar dropship dan seputar step by step dari ini membuka peluang teman-teman yang untuk bisnis sampingan ataupun bisnis utama itu juga masih berpotensi ya kita ya untuk mendapatkan cuan dengan modal yang tipis seperti itu teman-teman. Nah, sekian ya video dari saya. Jangan lupa untuk teman-teman yang belum subscribe, minta tolong di subscribe dan share ke media sosial teman-teman. Semoga video ini dapat membantu teman-teman dan memotivasi teman-teman ya, agar jualannya tambah lancar dan semakin berkah dalam berjualan. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.